Dalam pelaksanaan pembangunan nasional, tenaga kerja mempunyai peranan dan kedudukan yang sangat penting sebagai pelaku tujuan pembangunan. Di Hari Buruh Internasional 1 Mei ini, pemerintah dan semua pihak hendaknya menjadikan buruh sebagai salah satu pilar utama dari agenda kebangkitan perekonomian nasional. Dan untuk membahas hal ini sudah bergabung melalui sambungan virtual Riden Hatam Aziz, Presiden Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia. Selamat pagi, Mas Riden. Selamat pagi, Ya, Yuda. Mas Sehat Riden, selalu. sehat selalu, salam sehat juga buat Mas Riden. Mas Riden, kalau kita bicara mengenai Hari Buruh Internasional ini setiap tahun diperingati dan bahkan sudah menjadi libur nasional. Tadi ada beberapa hal, poin yang menarik sudah disampaikan oleh rekan saya di lapangan terkait dengan tuntutan daripada rekan-rekan buruh seperti Undang-Undang Cipta Karya, kemudian Cipta Kerja, kemudian juga mengenai pekerja outsourcing dan beberapa harapan-harapan lain. Nah, apa harapan utama atau keinginan buruh di Hari Buruh tahun ini, Mas? Ya, pertama terima kasih atas waktunya dan bahwa May Day kali ini tentu setelah pemerintah menerbitkan atau mengesahkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Omnibus Law Cipta Kerja, ya, di mana dari awal ya proses ini kami sangat berkeberatan. Kenapa? Karena sangat mendowngrade daripada hak-hak pekerja, ya. Maka May Day kali ini pun kami dari seluruh buruh di Indonesia menyatakan sikap meminta kepada pemerintah dan juga DPR untuk segera mencabut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja, Omnibus Law. Itu yang paling utama di dalam May Day kali ini, harapan kami. Kenapa? Karena sudah terbukti ya, semenjak proses Undang-Undang Omnibus Law yang disebut Cipta Kerja ini disahkan, tahun 2021, tahun 2022, UMK kami tidak naik. Nah, akibat daripada UMK tidak naik, maka daya beli buruh pun menjadi menurun. 2023 memang UMK dinaikkan karena pemerintah menaikkan BBM. Kita tahu ketika BBM naik, maka implikasinya kepada seluruh kebutuhan hidup pokok juga naik. Artinya kenaikan UMK 2023 pun itu hanya untuk memenuhi efek daripada kenaikan BBM. Jadi sejatinya setelah diterbitkannya Undang-Undang Omnibus Law tentang Cipta Kerja ini, maka daya beli buruh yaitu sangat menurun, ya, sehingga ini pun akan berpengaruh kepada pertumbuhan ekonomi. Karena salah satu faktor pendorong tumbuhnya ekonomi adalah konsumsi. Nah, konsumsi ini bisa tumbuh kalau daya beli buruh juga dipertahankan. Nah, jadi gitu, Bang Yuda. Iya. Mas Riden, tadi Anda katakan salah satu Omnibus Law ini terkait dengan bagaimana daya beli, kemudian pastinya terkait juga dengan kesejahteraan ya, karena pendapatan buruh tidak bertambah signifikan sehingga pastinya berpengaruh terhadap perekonomian. Lalu Anda melihat kesejahteraan buruh ini apakah hanya bisa dilihat dari sisi pendapatan bulanan, take home pay, ataupun ada hal-hal lain yang menjadi pilar dalam pembangunan ekonomi nasional perlu dipertimbangkan? Ya, upah buruh itu ya selama ini ada dua komponen. Ada yang namanya gaji pokok, kemudian juga ada tunjangan. Nah, tunjangan ini dibagi dua. Ada tunjangan tetap, ada tunjangan tidak tetap. Nah, sehingga ya pendapatan ini sesungguhnya bulatnya menjadi upah minimum tadi, UMK. Upah minimum itu adalah cara hitung daripada pemerintah untuk satu orang. Sementara buruh rata-rata sekarang mayoritas sudah berkeluarga. Ya. Minimal kita hitung satu buruh itu 3 orang, 1 istri dan 1 anak. Sehingga pendapatan yang UMK ini sejatinya tidak cukup. Nah, maka bagaimana solusinya? Maka si buruh ini dia akan mencari tambahan, yaitu dengan cara bagaimana minta lembur kepada perusahaan. Yang selama ini jam kerjanya hanya 8 jam per hari, maka dia akan ketika selesai jam kerja maka meminta ada lemburan. Yaitu bisa tambah 2 jam atau 4 jam kerja.
sampai jam 8 malam. Nah, inilah cara buruh selama ini untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Atau ada beberapa juga yang melakukan ketika tidak ada lemburan di perusahaan, maka dia cari di tempat lain. Dengan cara ngojek, dengan cara jualan-jualan kecil-kecilan, dan sebagainya. Nah, inilah persoalan buruh. Ya, ini permasalahan buruh. Maka dengan terbitnya Undang-Undang Omnibus Law ini, di mana ya variabel untuk menaikkan UMK itu diperkecil faktor-faktornya, maka ini akan menjadi lebih parah. Itulah kenapa ulang-ulang kami, para gerakan buruh seluruh di Indonesia, itu meminta kepada pemerintah untuk segera mencabut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 ini. Karena kalau ini terus diberlakukan, hampir pasti kawan-kawan buruh nanti kehidupannya akan menjadi sangat susah. Untuk memenuhi kebutuhan hidup pokoknya saja, ini dia harus banting tulang mencari tambahan-tambahan di tempat lain. Maka konsekuensinya pertumbuhan ekonomi pun nanti tidak akan sesuai dengan harapan pemerintah itu sendiri. Kenapa? Karena sudah hampir pasti daya beli buruh ini tidak terjaga, maka konsumsi ya tidak akan terpenuhi. Ya, Mas Riden, kalau kita sedikit flashback di tahun 2022, data tenaga kerja ter-PHK Indonesia sendiri dari Kementerian Tenaga Kerja dari bulan Januari hingga September itu mencapai 10.765 orang, Mas, jumlahnya cukup besar. Lalu bagaimana Anda melihat hal ini, terutama terkait tadi ya masalah ekonomi global, kemudian juga ada demand yang berkurang terhadap produksi karena beberapa terkait dengan isu global ya, terutama masalah sosial politik. Kemudian bagaimana dengan tahun ini Anda melihatnya? Apakah memang ada kekhawatiran lagi terjadinya PHK mengingat memang di negara-negara lain, bahkan Walt Disney sendiri juga PHK, kemudian perusahaan-perusahaan besar juga mengalami hal yang serupa? Oke. 2 tahun yang lalu, memang di seluruh dunia kita terjadi musibah yaitu pandemi COVID-19. Ya. Tapi sebetulnya di Indonesia, kalaupun tidak ada pandemi COVID-19, kami meyakini karena dalam Undang-Undang Omnibus Law tersebut ada kemudahan-kemudahan bagi pengusaha untuk mem-PHK atau tanda petik mengganti karyawan-karyawannya dengan karyawan-karyawan baru dengan status outsourcing, dengan status kontrak, dengan status harian lepas, maka PHK itu akan banyak. Kenapa? Karena ada 2 faktor pendukung di dalam undang-undang tersebut. Pertama adalah soal pesangon yang memang faktanya lebih kecil dibanding dengan Undang-Undang 13 tahun 2003. Yang kedua adalah mudahnya proses mem-PHK itu sendiri. Nah, memang karena 2 tahun kemarin ya kita dilanda pandemi COVID-19, kelihatannya faktor itu yang utama. Momentumnya seolah tepat gitu. Padahal kami meyakini kalaupun tidak ada pandemi COVID-19, PHK itu akan banyak. Kenapa? Sekali lagi saya mengatakan regulasinya memudahkan untuk itu. Nah, maka sekarang di 2023 ini, ya pandemi alhamdulillah pemerintah sudah bisa atasi dan seluruh dunia juga hampir selesai, ya. Maka muncul lagi isu yaitu masalah global, ya kondisi ekonomi global terkait dengan dampak perang Ukraina dengan Rusia. Ini pun pemerintah, ya melalui Menteri Tenaga Kerja sudah mengeluarkan permen terkait dengan memotong upah sebesar 25% untuk sektor tekstil, garment, sepatu yang orientasinya ekspor. Nah, kenapa Menaker bisa melakukan ini? Karena memang di Omnibus Law-nya itu dibuka ruang untuk itu. Nah, maka saya mengatakan 2023 pun, walaupun tidak ada pandemi dan ekonomi ya global juga saya rasa hanya di wilayah-wilayah tertentu saja yang sedang ada masalah, maka hampir pasti proses PHK itu akan banyak. Karena sejatinya Omnibus Law itu sendiri yang dibuka ruang oleh pemerintah terhadap perusahaan-perusahaan untuk melakukan itu. Baik,
Hari ini merupakan peringatan tadi di lapangan juga kita katakan akan ada May Day Festive ya, di mana orasi kemudian juga aksi. Apakah Anda merasa aksi seperti ini masih cukup relevan untuk menyuarakan aspirasi teman-teman buruh terutama tadi terkait dengan Omnibus Law dan beberapa kebijakan lain yang dirasa tidak berpihak kepada para buruh dan sejauh apa tindakan rekan-rekan buruh untuk memperjuangkan nasib kalian pada tahun ini, Mas? Ya, May Day adalah Hari Buruh Internasional. Jadi May Day ini diperingati di seluruh dunia ya oleh gerakan buruh di di dunia. Nah, latar belakang May Day adalah bagaimana para buruh memperjuangkan hak normatifnya yang lebih dikenal dengan 888. 8 jam kerja, 8 jam istirahat, 8 jam bersosialisasi. Ya, itulah sejarahnya May Day. Maka bagi saya sekarang, bagi Indonesia, momentum May Day adalah momentum untuk menyatakan sikap kepada negara melalui dalam ini pemerintah dan DPR, ya, untuk membuat regulasi, membuat undang-undang itu balancing. Ya, kami paham investasi itu untuk profit. Tapi tolong dipahami juga, kami bekerja ada untuk kesejahteraan. Maka pemerintah sebagai regulator itu harusnya pada posisi dia menjaga keseimbangan ini, hak dan kewajiban. Tapi sekarang faktanya, dengan terbitnya Undang-Undang Nomor 6 tahun 2023 Cipta Kerja itu posisinya hampir 99% itu berpihak kepada pengusaha. Kami para pekerja sama sekali tidak ada perlindungannya. Nah, maka momentum media ini kami akan menyuarakan sekeras-kerasnya, kami akan menyatakan kepada negara, pemerintah dalam hal ini dan juga DPR RI, hanya satu saat ini yang kami butuhkan, cabut Undang-Undang Nomor 6 tahun 2023. Karena sepanjang undang-undang itu ada, saya hampir yakin, hampir pasti 2023 ini pun PHK akan banyak. Baik. Kenapa? Karena itu tadi, ruang di undang-undang itu dibuka. Ya. Baik, Mas Riden, terima kasih untuk waktunya perbincangan pada hari ini. Semoga apa yang diperjuangkan bisa terus ditegakkan dan buruh juga mendapatkan kesempatan untuk berkreasi, mendapatkan kesejahteraan. Dan aksi hari ini juga berjalan lancar tanpa ada hal-hal yang merugikan buat kita semua, Mas. Selamat pagi, salam sehat selalu, Mas. Amin, amin. Sehat selalu.